Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah bersama Bapak Novan sebagai salah satu mitra di program mata kuliah Proyek Mandiri Lintas Disiplin. Selamat siang Pak Novan. Selamat siang Mas Dava. Saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dava Alzura. Saya mahasiswa di Departemen Teknik Elektronik Informatika, program studi Teknologi Rekayasa Elektro. Dan di sini kebetulan juga Pak, saya juga terlibat dalam salah satu proyek yaitu pembuatan inverter seperti itu Bapak. Mungkin silakan Bapak perkenalkan dahulu. Nama saya Novan, saya dari PT Global Data Inspirasi. Sebenarnya saya sudah cukup lama terlibat atau berinteraksi dengan Sekolah Vokasi UGM, khususnya TEDI. Mungkin sudah sejak 4-5 tahun terakhir kami punya beberapa kerjasama di Project Based Learning, gitu Mas Dava. Baik Pak, Bapak di sini menjadi salah satu mitra di mata kuliah Proyek Mandiri Lintas Disiplin. Boleh diceritakan Pak, terlibat dalam proyek apa, kemudian mahasiswa yang terlibat, kemudian seperti apa dinamikanya Pak? Ya. Selama 1 semester. Ya. Berapa menit ini Mas? Kalau cerita bisa panjang. Mungkin secara singkat saja Pak. Ya. Oke. Untuk semester ini saya menawarkan tema di bidang data analitik dan juga computer vision. Ada sekitar 10 mahasiswa yang tertarik untuk belajar bersama. Kebetulan karena kami sedang ada kegiatan bersama DT UGM, Direktorat Teknologi Informasi, untuk mencoba instalasi beberapa CCTV, termasuk mengolah datanya dan juga mempelajari datanya. Karena ini menurut saya kesempatan baik, tidak selalu ada kesempatan untuk kemudian mendapatkan data gitu, untuk dipelajari, diolah sebagai real case untuk mahasiswa. Nah, hasil akhirnya ada beberapa dashboard use case dari hasil mempelajari data tersebut. Artinya mahasiswa bisa belajar bagaimana memahami data, memproses data, kemudian memvisualisasikan data, dan yang paling penting sebenarnya melatih mereka untuk memahami data dan kemudian mencoba berpikir inovatif ya. Bagaimana dari data mereka bisa melihat dari beberapa sisi, kira-kira data tersebut kalau diolah data hasilnya akan bermanfaat untuk siapa gitu. Dalam hal ini kalau case-nya di UGM ya, mencari kemungkinan hasil analisis tersebut bisa bermanfaat untuk pimpinan atau mungkin untuk PK4L yang punya tanggung jawab untuk membantu atau melakukan fungsi keamanan dan juga pengaturan lalu lintas dalam UGM, dan juga buat mahasiswa atau publik sendiri. Gitu Mas kira-kira. Untuk mahasiswa yang terlibat sendiri dari prodi apa saja Pak? Saat ini yang terlibat ada yang dari TRPL dan juga TRI. Oh, TRPL. Ya. Jadi itu seperti AI seperti itu Pak ya? Atau beda? Jadi ada 2. Tadi saya sampaikan ada sekitar 7 mahasiswa yang fokusnya di data analytics. Kemudian ada 4 mahasiswa yang fokusnya di AI, computer vision. Sebenarnya kan sekarang sudah cukup banyak di luar ya. CCTV pun sudah ada fungsi AI-nya. Tapi kalau di project based learning ini sebenarnya kami mencoba untuk men-challenge apakah mereka mampu untuk memahami flow kerja, bagaimana membuat modeling AI. Ya. Untuk selama proyek berjalan Pak, apa saja kendala-kendala atau masalah yang terjadi mungkin dari mahasiswanya, dari datanya atau dari yang lain? Kalau saya lihat sebenarnya kendala ini justru bagus Mas, untuk memberikan pemahaman bahwa di dunia real itu tidak semuanya ideal gitu. Apalagi ketika proyek berjalan melibatkan banyak pihak. Jadi kalau di sini kan pihaknya ada beberapa, PT Global Data Inspirasi sebagai yang diminta oleh UGM untuk menyiapkan beberapa platform data di DT UGM, kemudian DT UGM sebagai pemangku kepentingan ya, yang memberikan akses untuk data dan juga infrastruktur. Kemudian ada vendor dari luar yang menyediakan device-nya. Nah ini kan berarti harus bekerja sama. Tapi ya kita mencoba beberapa
kemarin skenario ada problem, oh ternyata nggak ideal ya, kita maunya pengen data selalu dapat diambil tiap hari, ternyata nggak, kita harus berinteraksi dengan yang punya server. Oh gimana caranya supaya mereka mengizinkan kita untuk membuat skenario flow data tertentu. Nah itu menurut saya bukan problem, tapi justru ini memperlihatkan kondisi real ya, nanti kalau misalnya mereka terjun di dunia industri sebenarnya. Tapi yang kedua memang kalau dari sisi ya namanya project based learning di antara industri dan kampus itu ya biasanya problem yang bukan teknis ya, ini masalah sinkronisasi waktu sih Mas ya, karena kan ini harus dilakukan dalam waktu 4 bulan gitu ya, atau 5 bulan. Sementara teman-teman punya kegiatan kuliah lain, kemudian saya merasa juga mungkin tidak 100% bisa selalu menyediakan waktu sesuai jadwal gitu. Nah itu ya menurut saya bisa dioptimalisasi di sini tersebut. Dari kendala dan permasalahan Bapak sebutkan tadi, apa saran dan masukan untuk kedepannya Pak? Saran saya sebenarnya karena ini melibatkan industri, dan industri itu barangkali tidak selalu bisa strict pada waktu tertentu Mas ya. Misalnya kan waktu kuliah yang sudah terjadwal itu Kamis jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau dari industri biasanya kami meminta permakluman dari mahasiswa untuk kemudian kita bisa membuat jadwal yang lebih fleksibel gitu. Nggak bisa di Kamis, kita geser kadang malah hari Sabtu gitu ya. Dan mungkin juga saya ketika merespon beberapa kendala atau pertanyaan dari mahasiswa tidak selalu di jam yang ideal perkuliahan, kadang malam gitu atau pagi sekali gitu. Nah itu mungkin yang harus disiasati bersama Mas. Mungkin nanti akan ada Pak, jadi semua proyek itu di proyek mandiri lintas disiplin akan ada tim terfavorit, ada 3. Nanti mungkin Bapak bisa secara seremonial untuk memberikan penghargaan seperti itu. Yeah. Yang pertama adalah tim favorit pertama adalah pengembangan automatic ground chamber dengan dukungan penelitian pada bidang pertanian. Kemudian ada yang kedua Pak, proyek mekatronika BRIM yang membuat automatic vehicle. Kemudian yang ketiga ada shading pada jendela. Seperti itu Pak. Taman. Selanjutnya kedua. Selamat Mas. Baik, cukup sekian Pak Novan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya selama 1 semester di proyek Mandiri Lintas Disiplin. Dan selamat juga kepada teman-teman yang terpilih menjadi tim favorit 3 teratas. Dan mungkin ini Pak ada sedikit kenangan dari Teddy ya, sebagai simbolis penutupan seperti itu Pak. Terima kasih. Semoga tetap berkenan untuk menjadi mitra di kedepannya. Amin. Terima kasih banyak. Yeah.